petak umpet, Bu. Bermain petak umpet sama siapa, Putri? Sama teman, Bu. Oh, berarti sama-sama ya di jam istirahat. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu bisa tidak menceritakan sebuah pengalaman cerita yang anak-anak ibu punya selama di sekolah kepada teman-temannya? Belum, Bu. Nah, berarti belum bisa ya? Belum, Bu. Jadi hari ini karena anak-anak ibu belum bisa, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak ibu mampu menuliskan sebuah teks narasi secara sederhana dengan rangkaian kalimat yang beragam dan menggunakan kaidah kebahasaan dan kosakata yang bermakna denotatif dan sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi di sini ibu ada sebuah cerita tentang pengalamanku di sekolah. Anak-anak ibu coba simak, dan siapa yang bisa membacanya? Saya, Bu. Nah, coba dibaca. Pengalamanku di sekolah. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah dengan semangat. Sampai di sekolah, aku bertemu dengan teman-temanku Budi dan Siti. Setelah itu, kami ikut upacara bendera di lapangan dengan penuh hidwar. Setelah upacara selesai, kami masuk ke kelas dan belajar matematika bersama Bu Guru yang ramah. Kemudian, saat waktu istirahat tiba, kami bermain petak umpet di taman sekolah sambil tertawa gembira. Setelah itu, siangnya kami pergi ke perpustakaan untuk membaca buku cerita yang menarik. Akhirnya, di sore hari, bel pun berbunyi dan kami pulang bersama-sama dengan hati senang karena hari di sekolah terasa menyenangkan. Nah, anak-anak ibu makasih ya Tina telah membacakannya. Selanjutnya anak-anak ibu sudah menyimak ceritanya. Nah, kalau sudah menyimak ceritanya, coba ibu tanya siapa tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Budi dan Siti. Nah, benar. Tokoh yang di sini adalah Budi dan Siti. Dan gimana peristiwa cerita itu terjadi? Di sekolah. Nah, benar. Peristiwa itu terjadi di sekolah. Dan apa cerita awal di dalam cerita yang ditampilkan ini? Berangkat sekolah dengan semangat, kok. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk mereka. Nah, selanjutnya apa yang terjadi di cerita tersebut setelah upacara? Mereka belajar matematika di kelas. Benar, mereka belajar. Selanjutnya mereka setelah jam upacara mereka belajar matematika di kelas. Nah, berarti anak-anak ibu tahu kan dari cerita tadi anak-anak ibu bisa kan menyebutkan siapa saja tokohnya, apa awal ceritanya, apa saja unsur-unsur ceritanya kan? Nah, jadi setelah anak-anak ibu paham, di sini ibu memiliki tugas anak-anak ibu nanti mengerjakan sebuah LKPD yang dimana LKPD-nya itu tentang ada mengidentifikasi unsur teks cerita, ada menyusun kerangka cerita, dan anak-anak ibu bisa menuliskan cerita teks narasi sesuai yang anak-anak ibu pilih pengalaman pribadi anak-anak ibu. Jadi di sini dalam bentuk kelompok ya, Bu. Ini untuk kelompok itu, kedua ini. Nah, coba dikerjakan dulu. Kalau yang tidak tahu bisa ditanyakan kepada ibu. Apakah sudah selesai kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baiklah, siapa yang sudah bisa menyampaikan jawabannya untuk kegiatan 1 dan 2 dulu? Siapa? Kepada Sophie dan Riesa bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, Sophie, baca. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama yaitu siapa tokoh dalam cerita tersebut. Dari cerita yang saya baca dan teman-teman saya baca juga, tokoh dari
uji kerja sama kami, lalu kami berjanji akan merawat bunga itu bersama-sama. Itulah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Sophie. Baiklah, kita beri aplaus kepada Sophie. Nah, selanjutnya berarti Sophie telah menjelaskan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Selanjutnya coba Sakinah kegiatan menulis teks narasi. Baiklah, saya akan menyampaikan kegiatan 3, yaitu menulis narasi yang berjudul Pengalaman Menanam Bunga di Sekolah. Hari Senin pagi, aku datang ke sekolah lebih awal. Aku mengikuti upacara bendera bersama teman-teman dengan tertib. Setelah upacara selesai, guru mengajak kami menanam bunga di halaman sekolah. Kemudian, kami bekerja sama menggali tanah dan menanam bibit bunga. Lalu kami menyiram tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Semua siswa saling membantu satu sama lain agar pekerjaan cepat selesai. Akhirnya, halaman sekolah terlihat lebih indah dan bersih. Guru memuji kerja sama kami. Aku merasa sangat senang karena dapat menjaga lingkungan sekolah bersama teman-teman. Terima kasih kepada Sakinah. Kita beri aplaus semuanya, anak-anak. Baiklah, itulah hasil presentasi dari setiap kelompok yang dimana tadi kita sudah mengetahui tentang identifikasi unsur teks cerita, unsur perangkat cerita, dan anak-anak ibu juga sudah mampu menulis teks cerita itu sendiri. Jadi dari pembelajaran hari ini, anak siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Apa? Coba Sakinah. Jadi literasi adalah pandangan yang menceritakan rangkaian peristiwa secara halus sehingga pembaca seolah-olah mengalaminya sendiri, Bu. Nah, benar sekali. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang teks narasi itu adalah teks narasi adalah cerita yang adalah teks yang menceritakan sebuah pengalaman yang sesuai dengan kronologi berdasarkan urutan waktu. Nah, dari pembelajaran teks narasi ini, anak-anak ibu bisa menuliskan pengalaman. Tujuannya adalah anak-anak ibu bisa menuliskan pengalaman pribadi, menuliskan catatan kegiatan sekolah. Anak-anak ibu juga bisa menulis cerita di majalah atau di sekolah nanti. Di mana teks narasi ini juga berisikan tentang ciri-ciri, yang dimana ada peristiwa, urutan waktu, tokoh dan latar, alur dan amanat. Jadi dengan belajar teks narasi ini, anak-anak ibu diharapkan bisa menuliskan pengalaman pribadinya secara dalam bentuk tulisan. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Nanti ibu akan memberikan tugasnya ibu kirim nanti ke WA grupnya ya. Baiklah, selanjutnya